Lalu kita sudah belajar tentang sifat-sifat cahaya. Ada yang masih ingat apa saja ya sifat cahaya itu? Ya, betul anak-anak. Sifat cahaya ada 4 ya, yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya dapat menembus benda bening, cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, pekan ini kita lanjutkan tentang alat-alat optik ya. Ada yang tahu apa ya hubungan antara sifat cahaya dengan alat optik ini? Nah, alat optik itu merupakan alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya anak-anak, terutama sifat pemantulan dan atau pembiasan cahaya ini. Ada 2 komponen utama di dalam alat optik ini, yaitu cermin dan lensa. Saya ulangi ya, komponen di dalam alat optik itu bisa berupa cermin atau lensa. Cermin itu merupakan komponen alat optik yang bersifat memantulkan cahaya. Sedangkan lensa itu merupakan komponen alat optik yang bersifat membiaskan cahaya. Jadi seperti ini anak-anak. Ketika cahaya mengenai cermin, maka cahaya tersebut akan dipantulkan. Berbeda halnya dengan ketika cahaya mengenai lensa, maka cahaya tersebut akan dibiaskan atau diteruskan. Cermin sendiri ada 3 macam anak-anak. Yang pertama, cermin datar. Yang kedua, cermin cekung. Dan yang ketiga, cermin cembung. Ketiga cermin ini bisa kita bedakan berdasarkan bentuknya. Cermin datar itu berbentuknya rata, tidak lengkung. Contohnya pada cermin rias, cermin yang kita gunakan sehari-hari ini anak-anak. Nah, ini contohnya cermin datar. Kalau cermin cekung, itu bentuknya lengkung teratur ke dalam. Contohnya, alat yang digunakan dokter gigi untuk memeriksa lubang gigi. Ini menggunakan cermin cekung. Yang seperti ini ya. Yang ketiga, cermin cembung. Cermin cembung ini bentuknya cembung atau lengkung keluar. Contohnya, spion kendaraan bermotor seperti spion motor, spion mobil. Contoh lainnya lagi, cermin persimpangan jalan. Ya, yang seperti ini ya. Yuk kita coba untuk melakukan percobaan. Yang pertama, kita siapkan dulu ya alat dan bahannya. Ada cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Cermin cembung kita bisa menggunakan bagian cembung sendok atau bisa juga kita menggunakan spion. Sedangkan cermin cekung kita bisa menggunakan bagian cekung sendok ya anak-anak. Kemudian setelah alatnya siap, kita coba lihat bayangan yang dihasilkan dari tiap cermin dan kita tuliskan bayangan yang dihasilkan tersebut. Nah, seperti ini. Kita siapkan cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datarnya. Kemudian, kita lihat bayangan kita pada ketiga cermin tersebut. Bayangan yang dihasilkan apa ya? Apakah sama besar, atau diperbesar, atau diperkecil? Nanti anak-anak bisa mencobanya di rumah ya. Lalu, apa saja ya yang termasuk alat optik itu? Ada yang tahu anak-anak? Alat optik itu contohnya sangat banyak loh. Yang pertama, mata. Mata ini merupakan alat optik alami yang diberikan oleh Allah yang berfungsi untuk melihat. Nah, mata disebut sebagai alat optik karena di dalam mata kita terdapat lensa, yaitu lensa cembung. Kemudian, lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar ini fungsinya untuk mengamati benda kecil supaya terlihat lebih besar dan jelas. Lup ini juga menggunakan lensa cembung. Yang ketiga, periskop. Periskop merupakan alat optik yang berfungsi mengamati benda yang berjarak jauh. Periskop ini biasanya digunakan pada tank atau kapal selam untuk mengamati keadaan di atas permukaan air ya anak-anak.
Kemudian yang keempat ada proyektor. Proyektor ini biasanya bisa digunakan di kantor atau di sekolahan untuk menampilkan data-data dari komputer atau dari laptop ke layar. Yang kelima, kacamata. Fungsinya untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata. Lensa yang digunakan pada kacamata ini bermacam-macam anak-anak, tergantung dari cacat mata yang diderita. Yang keenam ada kamera. Fungsinya tentu anak-anak sudah tahu untuk mengambil foto atau menghasilkan foto. Yang ketujuh ada teropong. Teropong ini bisa kita gunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya di tempat yang jauh. Dan yang terakhir ada mikroskop. Mikroskop merupakan alat yang berfungsi untuk mengamati benda-benda yang ukurannya sangat kecil, sehingga bisa terlihat lebih besar dan lebih jelas. Kalau mikroskop ini menggunakan dua lensa cembung loh anak-anak. Nah, cukup sekian yang bisa Ustazah sampaikan. Alhamdulillah untuk tema kelima ini